Lalu malaikat mereka pun mendapatkan hari raya dari Allah. Kapan hari rayanya malaikat? 2 malam. Malaikat mendapatkan hari raya di 2 malam. Yang pertama malam nisfu Sa'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Maka malaikat turun ke bumi, jumlah malaikat yang turun lebih banyak daripada jumlah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi Allah ini. Malam-malam 10 terakhir Ramadan ini ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak baca Al-Quran. Orang tidak akan merasakan hari raya menjadi nikmat kalau di Ramadan dia tidak merasa capek. Tapi ketika dia merasakan capek di Ramadan, lelah, malam dia kurang tidur, siang dia ngantuk, itu salah satu kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berjalan, hari demi hari, Ramadan telah dilalui, sampailah detik-detik kita akan berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Subhanallah, subhanallah, Allah jadikan beberapa macam spesial. Allah jadikan Zulhijjah 10 hari pertamanya menjadi 10 hari yang spesial. Allah jadikan bulan Sya'ban pertengahannya, 10 hari pertengahannya menjadi yang spesial. Dan Allah jadikan Ramadan 10 hari yang terakhir menjadi hari-hari yang spesial. Allah jadikan keluar biasaan, kehebatan di bulan Ramadan secara penuh. Tapi Allah lebihkan lagi keistimewaannya. Allah lebihkan lagi keluar biasaannya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau 1 bulan Ramadan dari awal sampai detik ini, itu Allah luar biasakan. Ibadah wajib menjadi 70 kali lipat. Ibadah sunnah menjadi tingkat ibadahnya menjadi tingkatan wajib. 1 bulan penuh Allah jadikan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Tapi luar biasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Hubabah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau dan beliau mengurangi tidur beliau dan membangunkan anak istri beliau untuk sama-sama menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan diriwayatkan Rasulullah mengajak istri-istri beliau untuk iktikaf di Masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di zaman itu beberapa tahun di Ramadan di zaman Nabi Muhammad itu sampai-sampai didirikan kemah-kemah di belakang Masjid Nabawi untuk perempuan-perempuan yang ingin ikut beriktikaf di masjid. Tapi setelah Rasulullah melihat begitu banyak kemah didirikan, begitu banyak perempuan yang ikut beriktikaf, maka Rasulullah perintahkan perempuan untuk iktikaf di rumahnya masing-masing. Begitu luar biasanya 10 terakhir Ramadan. Bahkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini mengistimewakan 10 terakhir Ramadan. Setelah beliau tarawih di masjid bersama para sahabat, beliau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, beliau tidak boleh di rumah itu di 10 terakhir Ramadan kosong orang yang beribadah. Beliau buat piket, beliau buat giliran. Ketika beliau sholat, yang lain boleh tidur. Ketika beliau capek, maka harus ada satu yang menggantinya, istrinya, untuk sholat. Ketika istrinya capek, diganti oleh anaknya. Ketika anaknya capek, diganti oleh pembantunya. Jadi semalam penuh selama 10 hari terakhir Ramadan, tidak ada di rumah Abu Hurairah yang namanya tidak beribadah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan berbagai macam sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di 10 terakhir daripada Ramadan ini begitu besar keistimewaannya, karena insya Allah di malam-malam terakhir ini terdapat malam Lailatul Qadar. Dan ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran, wabil khusus di 10 terakhir Ramadan,
maka tentu Allah akan memberikan kelebihan yang khusus pada orang tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan tentunya. Dan banyak diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar adalah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar yang mana khairun min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Pada malam itu kalau kita baca Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca itu melebihi daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita di malam Lailatul Qadar itu kita sholat tersebut melebihi daripada 83 tahun 4 bulan. Umur kita masyaallah hadirin belum tentu sampai ke umur 83 tahun. Tapi ibadah kita bisa menggapai bahkan melebihi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin, apa spesial malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini tatanazzalul malaikah. Malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat. Malaikat Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Ketahuilah, kita diberikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, 2 kali hari raya. Lalu malaikat tidak kalah. Malaikat tidak kalah. Mereka pun mendapatkan hari raya dari Allah. Kapan hari rayanya malaikat? 2 malam. Malaikat mendapatkan hari raya di 2 malam. Yang pertama malam nisfu Sa'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Nah, 2 malam ini adalah malam hari rayanya malaikat. Kemana malaikat diberikan oleh Allah ketika hari raya tersebut? Turun ke bumi. Maka malaikat turun ke bumi, yang mana jumlah malaikat yang turun diriwayatkan jumlah malaikat yang turun lebih banyak daripada jumlah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi Allah ini. Luar biasa. Malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat, bumi penuh dengan malaikat. Lalu lintas bumi dipenuhi oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keistimewaannya, dan tentu dia menjadi orang yang terpilih, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan kemanfaatan hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dan yang bisa menyaksikan malam Lailatul Qadar hakikatnya pun itu hanya orang yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam riwayat memberikan tanda kapan malam Lailatul Qadar, tapi tanda tersebut bisa kita lihat di pagi hari, bukan malamnya. Jadi malam Lailatul Qadar pun sudah lewat. Kita bisa tahu di pagi hari. Matahari ada, matahari terang berderang, tapi matahari tersebut tidak menimbulkan rasa panas sedikit pun. Itu salah satu tanda kalau semalam terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, maka masyaallah hadirin, ayo kita perbanyak di dalam malam-malam 10 terakhir Ramadan ini ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak baca Al-Quran. Salafun sholihin kita dahulu, mereka menghidupkan 10 terakhir Ramadan ini dengan banyak ibadah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak qiyamul lail,
Mereka sholat sampai sahur. Mereka sholat ibadah sampai sahur. Karena mereka tidak mau mensia-siakan daripada perihal keistimewaan di 10 terakhir Ramadan ini. Masyaallah hadirin, kalau capek memang capek. Tapi capek di Ramadan itulah nikmat Ramadan. Capek di Ramadan itulah nikmatnya Ramadan. Orang tidak akan merasakan hari raya menjadi nikmat kalau di Ramadan dia tidak merasa capek. Tapi ketika dia merasakan capek di Ramadan, lelah, malam dia kurang tidur, siang dia ngantuk, itu salah satu kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu kenikmatan di bulan suci Ramadan, nanti ketika hari raya dia terasa betapa besarnya, betapa nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, dan dia merasakan kenikmatan tersebut dengan rasa yang lelah dan mendapatkan rasa syukur yang luar biasa. Rasa syukur yang luar biasa. Karena di Ramadan tidak ada waktu yang sia-sia. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada merasa rugi telah Ramadan telah pergi. Kenapa? Karena telah merasakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap keinginan hambanya, setiap usaha hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayar secara kontan usaha-usaha hambanya di dunia qoblal akhirah, di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah di waktu yang luar biasa ini, dalam keadaan kita sama-sama berpuasa ini, insya Allah kita mendapatkan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.